Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, siswa kelas 11 MIPA SMA. Berjumpa lagi dengan saya, guru biologi kalian. Hari ini adalah pertemuan ke-7 kita. Walaupun kita bertemu secara daring, saya harap kalian semua dalam kondisi sehat dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke, sebelum kita lanjut, saya recalling dulu materi minggu lalu. Saya harap kalian semua sudah melihat penjelasan video saya, karena materi kali ini akan berkaitan dengan materi minggu lalu, terutama bagian sel dan organelnya. Nah, kalian kan kemarin sudah membahas tentang organel sel itu apa aja, tentang komponen kimiawi sel itu apa aja. Nah, kita hari ini akan membahas tentang transportasi sel. Kira-kira bagian sel atau organel sel yang mana yang berkaitan dengan transportasi sel itu? Sambil diingat-ingat, sambil dibaca-baca BKS-nya, kira-kira bagian sel yang mana yang berperan dalam transportasi zat pada sel? Sudah menemukan jawaban? Kalau sudah, semoga jawaban kalian sama dengan jawaban saya. Nah, bagian sel yang sangat berperan dalam transportasi sel adalah membran sel. Transportasi itu apa sih? Transportasi adalah mekanisme keluar masuknya zat, senyawa, atau molekul dari luar ke dalam sel. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, transportasi zat atau transportasi seluler itu dibedakan menjadi dua berdasarkan penggunaan energi. Berdasarkan penggunaan energinya, transport dibedakan menjadi transport pasif dan transport aktif. Transport pasif itu tidak menggunakan energi, pasif dianya. Kalau aktif adalah transportasi seluler atau transportasi zat yang menggunakan energi. Transport pasif itu dibedakan menjadi tiga, ada difusi yang difasilitasi, dan osmosis. Sedangkan transport aktif itu ada pompa protein, endositosis, dan eksositosis. Kita bahas tentang transport pasif dulu. Transport pasif itu sel tidak menggunakan energi. Energinya berupa apa? Energinya berupa ATP. ATP adalah singkatan dari adenosin trifosfat. Nah, molekul bergerak secara acak. Nanti akan kelihatan contohnya di slide selanjutnya. Perhatikan dulu slide yang ini ya. Nah, molekul bergerak dari daerah konsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Karena dia bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sesuai dengan perbedaan gradien konsentrasi, maka transport pasif ini tidak menggunakan energi. Nah, diingat-ingat ya, pasif itu bergerak dari konsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah. Jadi karena bergerak sesuai dengan gradien konsentrasi, dia tidak menggunakan energi untuk proses transportasi selulernya. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau transport pasif itu ada tiga, ada difusi yang difasilitasi, dan osmosis. Mari kita lihat penjelasannya. Oke, difusi. Difusi adalah pergerakan partikel secara acak dari daerah yang konsentrasi tinggi ke daerah yang konsentrasi rendah.
Oke. Difusi adalah pergerakan partikel secara acak dari daerah yang konsentrasi tinggi ke daerah yang konsentrasi rendah. Yang bergerak itu apa? Yang bergerak pada difusi adalah zat terlarut. Ya, zat terlarut. Semisal kalian menuangkan tinta ke dalam gelas yang berisi air. Nah, air merupakan pelarut, sedangkan tinta ini adalah zat terlarut. Ya, pada difusi ini yang bergerak adalah zat terlarutnya. Difusi terus berlangsung hingga tercapai keseimbangan. Contoh difusi itu adalah kalau pada tubuh manusia itu terjadi pada alveolus, pertukaran antara oksigen dan CO2. Partikel-partikel kecil ini biasanya karena dibutuhkan dalam jumlah yang banyak dan cepat, maka dia transportasi zatnya juga harus cepat. Nah, perhatikan animasi ini. Merah kan, sebentar, saya kasih panah dulu. Nah, perhatikan merah tadi kan dia berkumpul di sini, Nak. Nah, dia kan berkumpul di tengah itu, kemudian dia keluar sel. Nah, ini menunjukkan kalau difusi itu pergerakan partikel secara acak dari konsentrasi tinggi ke daerah yang konsentrasi rendah. Di dalam sel ini kan konsentrasinya tinggi, merahnya kan ada di dalam sel semua. Nah, ketika keluar, di luar sel ini kan konsentrasinya rendah, begitu. Ini adalah proses terjadinya difusi. Oke, bisa dipahami? Lanjut kita ke transport pasif. Yang lain yaitu difusi yang difasilitasi. Oke, difusi yang difasilitasi adalah difusi partikel khusus melalui transport protein yang ada pada membran sel. Diingat-ingat, di membran sel kemarin kan ada komponen kimiawi berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, difusi yang difasilitasi adalah perpindahan zat yang difasilitasi, dibantu. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh protein yang ada di membran sel. Oke, coba kita lihat animasi berikut. Nah, bagian A, molekul melewati seperti jalan yang dibentuk oleh bagian yang merah. Sedangkan bagian yang B ini dia langsung menembus di sela-selanya. Ini kan membran sel. Ini membran sel ya, Nak. Membran sel. Nah, yang bagian B itu komponen atau senyawanya langsung menembus di lemak, lipid bilayer yang ada di membran sel. Sedangkan yang A ini dia melewati kanal atau saluran tertentu, saluran yang dibentuk oleh bagian merah ini. Nah, bagian merah ini merupakan protein channel, disebut dengan protein channel. Oke, saya hapus dulu. Nah, bagian A ini dinamakan dengan difusi yang difasilitasi karena dia bisa masuk ke dalam sel, diperantarai atau dibantu atau difasilitasi oleh protein channel. Sedangkan yang B ini adalah difusi biasa. Difusi yang difasilitasi selain menggunakan protein channel, juga menggunakan protein karier.
Seperti yang terlihat di contoh bawah tersebut, yang ini bagian yang hitam, ini merupakan protein karier. Nah, bisa dilihat di sini difusi yang difasilitasi itu tetap bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kalian bisa lihat komponen yang berwarna merah itu di dalam sel lebih banyak daripada di luar sel. Jadi difusi fasilitasi ini perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah yang dibantu oleh protein yang ada di membran sel. Proteinnya apa? Proteinnya adalah protein struktural berupa protein channel dan protein karier. Ya, bisa dipahami? Nah, kita sekarang ke osmosis yang merupakan transport pasif. Osmosis itu apa? Osmosis adalah difusi air melalui membran selektif permeabel. Air bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Air bebas berpindah melalui pori-pori. Ini yang dinamakan dengan osmosis, difusi air. Karena dia bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, maka osmosis ini juga tidak memerlukan energi. Nah, lanjut kita ke transport aktif. Transport aktif adalah transportasi zat, molekul, atau senyawa yang menggunakan energi. Energinya berupa apa? Energinya berupa ATP. Kenapa sih harus menggunakan energi? Karena perpindahan zatnya dari daerah konsentrasi rendah ke daerah yang konsentrasi tinggi. Dari rendah ke tinggi. Oleh karena itu, dia menggunakan energi. Harus bisa menggunakan energi karena melawan gradien konsentrasi. Nah, contoh transport aktif itu ada pompa protein. Silahkan dilihat animasi gambarnya ini. Lihat yang merah di inside of cell. Lihat yang bagian merah di dalam sel ya. Nah, merahnya kan dari merahnya ini tadi kan yang ada di dalam sel itu kan konsentrasinya rendah. Nah, dia bergerak keluar sel yang konsentrasinya tinggi. Nah, ini dinamakan dengan transport aktif. Ini contohnya adalah pompa protein sodium potasium. Sodium potasium itu sama dengan pompa protein NAK. Potasium itu sama dengan kalium. Nah, ya, ini merupakan contoh transport aktif yang pertama. Nah, tambahan lagi. Kenapa sih kok pada pompa protein ini menggunakan energi dan dimasukkan ke dalam transport aktif? Karena protein merubah bentuknya. Jadi yang ungu ini adalah protein. Protein tersebut mengubah bentuk untuk mengangkut molekul. Jadi perubahan bentuk itu memerlukan energi. Begitu ya, bisa dipahami? Oke, kita masuk ke jenis transport aktif yang lain. Itu ada endositosis. Oke, endositosis itu apa? Endositosis adalah pemasukan zat atau molekul dari luar sel ke dalam sel. Nah, karena dia memasukkan zat dan biasanya ukurannya lebih besar, maka dia menggunakan energi. Seperti yang terlihat pada di gambar di samping, kalian kan bisa melihat kalau ada
ini kan ada bagian yang berwarna biru dan ada yang berwarna hijau. Hijau ini merupakan sel, sedangkan yang biru itu merupakan molekul atau zat atau senyawa. Ya, biasanya molekul yang melakukan endositosis apabila dibandingkan ukurannya dengan transportasi seluler yang sebelumnya, itu biasanya berukuran lebih besar. Begitu. Membran sel melipat dan mengelilingi partikel makanan atau molekulnya tadi. Endositosis merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh sel darah putih untuk memakan bakteri. Endositosis dibedakan menjadi pinositosis dan fagositosis. Nah, perbedaan keduanya apa? Pinositosis adalah pemasukan zat atau molekul yang berupa cairan. Kalau fagositosis itu berupa zat padat, molekul padat yang dimasukkan ke dalam sel itu fagositosis. Perbedaannya adalah pada molekul yang dimasukkan. Kalau pinositosis itu cairan, kalau fago itu padat bentuknya. Oke, contoh yang terakhir adalah mohon maaf, maksud saya jenis transport aktif yang terakhir adalah eksositosis atau proses pengeluaran partikel, itu dinamakan eksositosis. Membran sel menyelimuti materi atau materialnya atau molekulnya. Karena ada penyelimutan materi, sel merubah bentuk. Karena merubah bentuk, maka memerlukan energi. Nah, contohnya proses eksositosis adalah pengeluaran hormon dan zat-zat sisa yang dikeluarkan dari sel. Pengeluaran hormon itu menggunakan mekanisme eksositosis. Oke, ini merupakan bagian akhir dari transport aktif. Semoga bisa dipahami dengan sangat baik. Silahkan bertanya di grup kelas ketika ada yang belum jelas. Oke? Selamat belajar. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kalian tentang transportasi seluler. Terima kasih.